Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam Ahad, malam Senin, sekitar jam 2 malam, tanggal 1 Mei 2023. Saya bermimpi untuk menemui Habib Bahar. Saya tidak tahu apakah mimpi ini adalah mimpi sidik, mimpi yang benar, atau mimpi dari setan, saya nggak tahu. Dan saya harap video ini sampai ke Habib Bahar karena kan ini sesuai dan dirasakan, dan mungkin Habib Bahar juga mengalami mimpi juga, atau setidaknya merasakan apa yang saya rasakan ketika mendapatkan mimpi ini. Saya harap bisa bertemu dengan Habib Bahar sesuai dengan mimpi itu. Kalau ternyata memang kata-kata saya ini adalah tidak sesuai menurut Habib Bahar, berarti mimpi saya ini kemungkinan mimpi kembang tidur atau mimpi dari setan. Saya malam ini langsung mengambil wudhu karena langsung mencatat apa-apa yang saya mimpikan. Begini, satu, Habib Bahar dikatakan oleh beliau, saya tidak bisa menyebutkan namanya, nanti saja kalau bertemu dengan Habib Bahar. Habib Bahar adalah seorang pemuda yang ikhlas luar biasa di dalam memperjuangkan agama Islam. Sangat-sangat ikhlas, bahkan tidak ada yang menyamai keikhlasan beliau. Tetapi beliau telah salah cara. Yang kedua adalah begitu juga dengan orang-orangnya. Mereka semuanya adalah pemuda-pemuda, orang-orang yang ikhlas di dalam mendakwahkan Islam, membela Islam. Semuanya adalah orang-orang yang ikhlas, tetapi mereka juga salah cara karena terlanjur mengikuti cara yang salah yang diterapkan oleh Habib Bahar. Mereka semuanya sebelum bertambah dengan cara yang salah. Mereka semuanya adalah pendukung ikhlas dari Habib Bahar, mencintai agamanya dengan ikhlas, dan tetapi caranya salah, dan tidak ada seorang pun yang bisa merubah mereka semuanya yang mengikuti Habib Bahar ini kecuali Habib Bahar sendiri. Saya diminta untuk menemui Habib Bahar untuk tetap menjaga yang mengikuti beliau untuk mencintai agama, tetapi untuk merubah caranya. Yang ketiga, saya disuruh menemui Habib Bahar, disuruh menciumnya, memeluknya, dan dikatakan oleh beliau, Habib Bahar pasti menangis begitu ya. Dia sedang sendiri sekarang ini. Dia tidak punya teman. Teman-temannya justru sekarang banyak yang menyalahkan Habib Bahar. Sehingga Habib Bahar berapa hari belakangan ini sedihnya, selain dicaci oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, juga disalahkan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau, disalahkan oleh orang-orang yang
sesama beliau. Jadi mendapat dua dari yang tidak sesuai dengan beliau dari awal, dan juga dari sebetulnya yang bersama Habib Bahar, tetapi kemudian menyalahkan Habib Bahar karena timbulnya banyaknya serangan-serangan. Nah, di dalam mimpi itu kemudian saya menemui, karena mimpi itu menyuruh saya menemui Habib Bahar, saya menemui Habib Bahar. Habib Bahar ketika saya temui, tidak ada seorang pun di sekelilingnya kecuali hanya satu orang. Habib Bahar hanya memakai kaos, sedang berjalan di tamannya, sedang dalam keadaan bingung. Dan ketika saya datang, beliau menangis di dalam mimpinya. Beliau katakan, "Kiai, sebetulnya ini yang saya lakukan ini adalah tugas dari para kiai. Tapi karena menurut Habib Bahar kiai ini banyak diam, sehingga dia mengambil tugas itu yang sebetulnya yang ada di depan bukan beliau tetapi kiai. Tapi karena dipandang oleh beliau kiai ini diam, sehingga beliau mengambil tugas itu. Dan sekarang saya mengambil tugas itu." Nah, justru disinilah saya disuruh memberitahukan bahwa kiai itu tidak diam, tetapi itu kiai itu berjuang dengan caranya, dan Habib Bahar salah paham. Sehingga beliau, karena saking ikhlasnya, beliau mengambil peran itu karena melihat keadaan kemungkaran yang merajalela, sehingga beliau mengambil yang seharusnya memang tidak diambil karena beliau tidak tahu caranya. Nah, sekarang beliau ketika itu menangis, tetapi saya ikhlas walaupun mendapatkan cacian dari orang yang melawan saya, orang yang tidak mendapat berseberangan dari awal. Dan yang paling dia sedihkan adalah dari golongannya sendiri juga menyalahkan. Saya disuruh di dalam mimpi itu untuk meneguhkan hati beliau. Di dalam mimpi itu Habib Bahar mengatakan, aslinya saya ini dalam keadaan sakit, tetapi saya mencoba untuk tegar. Jadi beliau memang kondisinya sakit, juga tidak sehat gitu ya. Juga sedih karena mendapatkan serangan bertubi-tubi. Dan yang terakhir, mohon untuk yang menyerang berkata-kata yang di luar batas kesopanan, mohon tidak lagi untuk mencaci Habib Bahar. Saya diminta untuk menemui Habib Bahar untuk tidak lagi menerapkan cara yang salah, tetapi diminta Habib Bahar terus untuk mendakwahkan Islam dengan cara yang lebih baik. Saya kira itu ya. Nanti ada kalau ini memang menurut Habib Bahar adalah ada setruman sesuai, saya harap bisa bertemu dengan Habib Bahar. Kalau menurut Habib Bahar tidak, ya berarti mimpi saya ini adalah mimpi mungkin kembang tidur atau setan. Jadi kalau ini memang benar, saya minta Habib Bahar untuk mengutus orang untuk memberitahukan untuk kita bertemu. Tetapi bertemunya itu dalam mimpi itu saya bertemu di tamannya beliau.